akui. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk 15 pertemuan kami menjalani selama 1 semester ini. Saya berdoa kiranya di pertemuan ke-15 ini, setiap mahasiswa punya kesempatan untuk bertanya, konfirmasi sehingga kami bisa saling membantu. Sehingga Bapak, kalau nanti mereka selesai di mata kuliah ini, di mata kuliah selanjutnya mereka semakin berkembang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, ada beberapa hal yang ingin saya dengarkan kalian. Yang pertama, ini adalah pertemuan ke-15. Kalau kemarin sudah presentasi ke Bu Meni tentang keempatnya, bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya presentasi keempat? Apakah jelas? Atau semakin bingung? Jelas ya? Kenapa yang semakin bingung? Kemarin saya diskusi Bu Meni beberapa pertanyaan. Salah satunya adalah bagaimana justifikasi kalau misalnya N jumlah partisipasi itu sedikit. Bisa nggak tetap dianalisis? Jawabannya bisa. Kalau partisipasinya hanya 15 pun tetap bisa. Hanya nanti analisisnya berbeda. Jadi sebenarnya kayak saya ya kemarin, kalau tidak salah ini atau mulanya. Ya, karena datanya sedikit, jadi persebarannya tidak normal. Sehingga ujinya pakai Oxford. Ya, dan itu wajar. Jadi ini, data tidak normal itu normal. Data tidak normal itu normal. Sehingga dalam titik itu ada pilihannya yang lain. Terus yang kedua yang ada yang tanya, Bu Meni menyampaikan ada yang IPK-nya itu 3, tapi dianggap rendah. Nah ini kalau kita pakai akal biasa, akal manusia pada umumnya, bukan masuk FPT, 3 itu kan tinggi ya? Ya kan? 3 itu nggak rendah, hanya kadang-kadang tinggi, kadang ada yang punya target IPK harus 4 atau mau apres itu juga 3 itu rendah. Sehingga dalam penelitian kamu harus menemukan justifikasi. Misalnya, saya melakukan penelitian, waktu saya seumuran kalian, tugas skripsi saya tuh membandingkan prepared teachers. Jadi kita monitor sama insight teachers. Ada experience sama non-experience. Nah, saya menjustifikasi guru yang saya teliti ini berpengalaman. Dari mana? Dari literatur. Literatur menyebutkan ada referensinya. Kalau seseorang mengajar lebih dari 5 tahun, itu disebut pengalaman. Sehingga saya bisa menyebutkan bahwa guru yang saya teliti ini guru yang berpengalaman berdasarkan referensinya si A. Jadi kalau kalian mau membuat justifikasi, misalnya, oh ini di kelas saya motivasinya itu ada yang rendah, ada yang tinggi. Ini berdasarkan apa? Oh berdasarkan nilai skor survei motivasi yang diambil dari si A atau si B. Jadi nggak boleh justifikasinya itu personal. Karena yang ada paham? Jadi setelah ini kita akan mendiskusikan tentang bab 5. Bab 4 dan bab 5. Sekalian saya akan sedikit mengulang bab 4. Tujuannya apa? Di bab 4 inilah kesempatan kita memberikan suara tentang ide kita. Oke? Nah, saya punya pertanyaan. Sebelum kalian menulis bab 4, apakah kalian baca referensi dari bab-bab lain? Ada yang baca? Baca dari mana? Oke, masuk pertanyaan saya adalah ketika kamu menulis keempat, kamu tuh cari referensi panduan nggak gimana cara menulis keempat? Oke, kamu dari original nggak? Dari AI. Iya dari Risapa kami membantu dari kayak menyesuaikan dari AI sama skripsinya kata-kata yang di gitu. Kamu tanya AI-nya nggak apa? Memastikan. Oke, ada lagi? Kalian tanya dari mana? Kami dari punya data. Terus semuanya kata kayak membuatnya kayak membuatnya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Kalian dapat dari mana referensinya? Bagaimana menuliskan wakmat dan lain-lain? Oke, dari description apa-apa. Nah, saya memberikan sebuah ide lain adalah saya juga menggunakan AI kali ini
untuk menyiapkan PPT. If you see it, ini ada notebook KLM, ada yang familiar dengan ini. Nah, apa yang saya lakukan? Saya mencari source yang kredibel. Ingat ya, AI itu hanya tools yang dipakai untuk mencari tahu. Jadi kalau kamu main kayak kalau kalian ini, most of the time dia akan setuju denganmu. Most of the time dia akan support apa yang kamu bilang. Tapi yang membedakan adalah kalau kamu pakai yang AI yang versi ini yang bukan ngecek adalah kamu cari sumbernya, kamu cari buku, kemudian kamu minta dia tolong buatkan jalan dulu poin-poin. Sehingga informasinya dia itu berdasarkan dari ide yang kamu lihat. Jadi bagi saya ini akan sangat membantu kalian kalau kalian bingung. Jadi informasi yang dia berikan misalnya kamu ingin belajar tentang research methodology dari dunia Creswell. Kan kita pakai dunia Creswell yang versi bahasa Inggris. Jadi kamu bisa unggah bukunya Creswell, kamu tanyakan, kalau menurut buku ini apa? Memang pakai ChatGPT juga bisa, tapi kalau dia bisa membantu kita menggunakan ambil datanya berbeda dari itu aja. Nah di sini kali ini saya mau mencari sesuatu sumber yang lebih terstruktur tentang bagaimana menuliskan public note. Kenapa penting? Karena public note ini adalah kesempatanmu memberikan suara. Seperti yang kami sampaikan di awal-awal bahwa penelitian ini artis. Ketika kamu melakukan penelitian, kamu berangkat dari idemu sendiri. Tapi you need to justify from the expert. Kamu harus justifikasi dulu dari ahli. Misalnya, saya melihat manfaat di kelas ini rendah. Lalu bagaimana ya cara meningkatkan? Tanya di kelas SD ya. Menurut saya itu kalau kayak pelajaran, nilainya terlalu di bawah KKM, matematikanya. Lalu bagaimana? Saya belajar fenomenal. Oh, kurang apa ya di kelas ini? Mungkin pemahamannya. Nanti bagaimana meningkatkan pemahaman matematika dasar untuk anak kelas 4 SD? Nah, saya cari dulu referensinya. Cara meningkatkan matematika itu biasanya bagaimana? Jadi saya cari pendapat ahli. Terus saya menggunakan metode inquiry. Berarti saya sudah lalu di inquiry itu menurut literatur seperti apa. Terus inquiry kalau itu di kelas math dan di kelas science dan di kelas art sama atau beda. Kamu harus menjalankannya. Jadi dalam bab 1 ada idemu, tapi pada referensi. Dalam bab 2 semuanya adalah referensi. Bab 3 metodologi. Bab 4 kamu menuliskan hasil. Nah, ketika menuliskan hasil ini pun, kamu juga sudah mulai bisa memasukkan suaramu. Ketika kamu memasukkan suara itu apa? Suara itu ide. Apa yang kamu lihat dari hasil itu? Di bagian mana? Di bagian diskusi. Ada yang bilang bab 4 itu hasil sendiri, diskusi sendiri. Tapi ada juga yang menjadikan tahu bab 4 itu result and discussion together. So when you discuss the result, then you discuss it. You explain the result, then you discuss. Jadi bisa dicampur, bisa digabung. Nah, hari ini saya akan menjelaskan policy argument di bab 4 yang bagian diskusi dan bagaimana. Apakah Cofi kelihatan teman ini? Kelihatan ya? Jadi, ini adalah poin yang paling penting di mana kamu bisa memasukkan idemu. Saya akan bagi kelas jadi 2 bagian. Bagian pertama, saya tunjukkan dulu secara terstruktur apa harus ditulis. Lalu bagian kedua, saya menunjukkan dari apa yang sudah saya lakukan di dalam artikel saya ketika saya membuat formula argument. Seperti yang saya katakan tadi bahwa ini adalah critical thinking. Diskusi, bagian diskusi ini, pertama, kamu mengkaitkan antara apa yang kamu tulis di bab 2. Motivasi itu seperti ini loh. Motivasi itu intrinsik dan ekstrinsik. Lalu, diskusi itu menghubungkan apa yang terjadi di lapangan. Datamu, partisipan itu menunjukkan motivasi mereka itu lebih intrinsik atau ekstrinsik. Jadi kalau secara literatur, misalnya engagement itu biasanya ada tokoh. Engagement ada 3 apa aja? Kognitif,
Cognitive engagement, kemudian behavior, emosional. Ada kognitif, behavior, dan emosional. Kalau kognitif itu ditunjukkan dengan apa? Enggak ada yang bertanya, mencatat, berarti kognitifnya engage terus. Kalau behavior, aktif, angkat tangan. Misalnya kalau gurunya memberikan jokes, ketawa. Iya kan, kalau misalnya kamu nggak engage, mau ngasih jokes, kamu nggak ketawa, karena kamu lagi mikirin hal lain. Terus kalau misalnya materinya susah, kamu mengerjakan dari oh, berarti kamu engage. Kalau secara emosi, bisa tersenyum, senang. Kemudian ketika ditanya, menjawab, ah, pandangan materinya bagaimana, itu secara teori. Kemudian, yang kamu temukan di kelasmu itu engagementnya apa saja? Oh ternyata secara behavior mereka tuh engage. Kalau misalnya gurunya ngasih jokes, mereka paham. Tapi ternyata secara kognitif itu masih di level yang paling bawah. Karena ketika diberikan pertanyaan susah, mereka belum bisa. Nah itu kan bukti. Jadi, keempat yang bagian diskusi, kamu tuh punya kesempatan untuk tadi mengkaitkan. Ini datanya, ini detailnya, dan ini temuan saya. Lalu mau menjelaskan rasionalnya sejauh ini, kalian paham? Ada yang masih bingung? Saya minta satu contoh. Misalnya kalau mau jadi ini, apa yang kalian temukan di lapangan dan bagaimana diterapkan? Mhm. Biasanya Isa ya. Please explain to us what you found on your data and how you try to explain it. Silakan. Kalau yang ketemukan di data kualitatif Hmm. itu hubungan antara self regulated learning Hmm. dengan learning achievement itu ada hubungan yang sangat erat karena melihat dari perbedaan antara mahasiswa yang learning achievementnya tinggi dan mahasiswa yang learning achievementnya rendah. Ini kategorinya masih yang lain belum didiskusikan lagi. Tapi dari pembagian itu kan ada studi apa self-regulated learning itu ternyata juga berbeda dari sisi mereka. Ada yang memang mereka banyak tidak mengerjakan hal yang dikerjakan oleh mahasiswa yang learning achievementnya tinggi. Nah, jadi kan oke, mungkin nggak makin rendah ya, mungkin ini sampai di mana ya? Iya kan? Karena IPK 3 itu kan tinggi loh. Ya. Jadi oke, mungkin tinggi sama moderate, high and moderate achiever. High achiever, moderate achiever. Dari yang moderate dan high bedanya apa? Kalau yang kalian temukan. Dari dari temukan itu perbedaannya pola belajarnya, penyusunan jadwalnya, target belajarnya. Oke, yang high bagaimana? Yang lain? Kalian semua juga mendengarkan ya, supaya tahu kalau berbedanya seperti apa. Kalau yang high, mereka lebih terukur. Yang mereka lebih mendapatkan karena tertentu. Oke, yang high lebih terukur. Terus yang moderate? Kalau yang moderate, mereka lebih yang penting selesai aja. Oke, yang penting selesai aja. Oke. Ada lagi? Yang moderate. Yuk, yang penting selesai aja juga tujuan. Aku juga tujuan. Yang penting selesai kan tujuan. Kalau yang nggak punya tujuan itu adalah yang nggak mengerjakan sama sekali. Ada lagi? Oh, kalau yang IPK tinggi mereka lebih kayak membuat jadwal gitu untuk belajar. Kalau yang IPK yang mereka lebih kayak ketika ada waktu baru kayak belajar. Oke, berarti mereka yang high achiever
mereka memprioritaskan, ya kan? Karena mereka ingin jawab. Berarti yang moderate achiever, mereka mengerjakan. Tapi ada bedanya nggak? Apa nggak mengerjakan? Mereka mengerjakan tapi nggak se Dukungan lingkungan itu bentuknya apa? Kamu bisa ya, gitu atau apa? misalnya kalau misalnya di dalam kelas dia kayak nggak bisa menghilangkan anaknya dia ada hubungan dengan mentornya tentang mental. Oh, jadi teaching assistant ya? Iya. Atau mentor? Terus pengalaman yang dia langsung. Nah, ini contohnya. Kalau ngomongnya udah padang, ya. Jadi, yang ditemukan adalah secara literatur, self efficacy biasanya itu berbanding lurus dengan motivasi. Jadi kalau nggak punya motivasi, maka dia punya self efficacy. Nanti kan self efficacy itu apa? Keyakinan diri tentang apa? Kemampuannya untuk melakukan sesuatu. Beda sama self esteem. Kalau self esteem itu cara mengenai diri. Tapi self efficacy itu kemampuannya dalam mengerjakan sesuatu. Keyakinannya. Dia punya keyakinan nggak mengerjakan itu. Ternyata yang mereka temukan adalah seseorang yang punya motivasi mengajar tinggi. Belum tentu self efficacy mengajarnya itu juga tinggi. Berdasarkan literatur, kalau dia inovasi itu self efficacy tinggi. Secara kuantitatif. Nah ini menariknya ya kalau melakukan penelitian Wissnetter. Banyak mahasiswa itu takut. Banyak mahasiswa takut melakukan penelitian Wissnetter. Kenapa? Karena kalau Wissnetter itu ribet. Tapi yang menarik adalah begini. Secara kuantitatif kalau menemukan tidak signifikan. Tapi when you have a chance to ask first during the interview or you observe, how can I menemukan? Ini malah kualitatif kan? Jadi sebenarnya why saya tuh suka menonton Wissnetter. Jadi ketika secara data kuantitatif secara general kan tidak menemukan hal yang menarik atau banyak tidak signifikan, tapi saya bisa menjelaskan itu secara kuantitatif. Karena tidak semua hal ini kan terekam di dalam survei. Kan kamu tidak mungkin mempertanyakan persiapan, ada hubungannya, ada pengalaman enggak. Nanti survei terlalu panjang. Terus kan tadi perhatikan ketika saya tanya, dukungan lingkungan itu bentuknya apa? Apakah memberikan semangat, dikasih stiker, semangat ya kamu pasti bisa gitu, atau apa? Oh ternyata tidak. Dukungan lingkungan, menurut salah guru yang di sini, yang sudah magang ini, dukungan lingkungan yang mereka butuhkan yang mempengaruhi salah adalah mental dan feedback. Kalau orang mengajar, terus kemudian diberikan feedback, ada yang bagus, ini ada yang kurang loh, kayak tadi Miss waktu ngajar, Miss itu suaranya kurang jelas. Atau Miss tadi itu ada mulut yang tanya loh dari belakang sana kalangan baru. Tapi ini konflik di depan. Itu kan lama-lama akan menolong ya, memberikan sesuatu rasa percaya diri. Oh ternyata cara handle kelas itu seperti ini. Misalnya, Miss, kalau kalian perhatikan, akan lebih mudah bagi kalian menangkap apa yang saya omongkan dengan saya menulis ya. Daripada kalian mau omongannya. Karena kalian juga melakukan begitu. Kalau kalian menjelaskan, kamu kan menulis, langsung bisa hilang. Sampai mana gitu. Makanya saya berhenti menulis. Jadi poin-poinnya apa supaya kalian tidak jembaran. Oh ternyata ketika wawancara, kita bisa menemukan apa yang tidak bisa kita tangkap dengan survei. Berarti kalau seperti ini, implikasinya apa? Ada yang bisa membantu, ayo kita pikirkan bersama. Kalau kelompok mereka menemukan ini loh, ternyata sampai efekasi mengajar itu dipengaruhi 3 hal ini. Berarti implikasinya apa?
Diskusi itu juga menyangkut implikasi. Apa harus dilakukan berarti? Ada yang punya ide? Anda kalau salah satu kita semua jadi pengaruh tidak hal ini persiapan, ilmu dan pengalaman, berarti sebagai kamu bu, kamu harus ngapain? Hah? Apa? Menerapkan dan menerapkannya apa? Oke, kalau kamu sebagai peneliti, kamu berikan saran kepada fakultas pendidikan dan kepada calon guru supaya mereka punya visi mengajar. Kamu akan berikan saran apa berdasarkan temuan ini? Nah, jadi oke, implikasinya misal ya, kalau ini saya yang menulis artikelnya, saya menemukan nih temuannya ini. Lalu diskusi, jadi dalam diskusi saya akan menggunakan critical thinking dan juga ada implikasi. Misalnya berarti sebagian prodi pendidikan kita harus memberikan kesempatan kepada mahasiswa sebelum mereka makan, mereka punya pengalaman mengajar. Lewat apa? Lewat service learning. Lewat apa? Community service. Karena dengan mereka berinteraksi dengan anak-anak secara langsung, mereka punya pengalaman nyata how to handle children. Itu yang pertama. Itu kan implikasi kan? Jadi ketika memberikan diskusi critical thinking itu kamu harus memikirkan juga hasilnya apa sih kalau orang banyak tentang saya ini. Pikirkan semua ya. Kalau kamu melakukan penelitian, tujuannya itu bukan hanya supaya kamu lulus. Tapi ketika kamu melakukan penelitian, orang yang baca penelitian itu jadi tahu apa yang saya lakukan. Mungkin karena sekarang sudah familiar ya dengan sekarang ini kan sosial media membuat banyak orang-orang itu bisa bersuara. Ada yang suaranya ngawur, ada yang suaranya berdasarkan data. Kalau saya lebih suka orang yang ngomong berdasarkan data, makanya dokter. Ada dokter anak gitu, ketika beliau memberikan edukasi, beliau kan harus tulis jurnal. Jurnal menyatakan bahwa anak-anak yang kekurangan vitamin D itu pertumbuhannya seperti ini. Data ini dilakukan selama berapa tahun, subjeknya di mana. Kemudian indikasinya apa? Berarti supaya pertumbuhan maksimal, anak-anak harus konsumsi vitamin D. Terus vitamin D itu harus berapa miligram? Itu kan data yang lebih akurat ya dibandingkan dengan mama-mama yang bilang, anakmu habis minum vitamin D, rasa makannya meningkat. Berarti kan anak pun belum tentu. Kalau saya negeri kan gitu. Tapi kalau berdasarkan data, kita jadi make sense. Dan orang jadi tahu kesimpulan perang bisa dilakukan. Jadi hubungannya pikirkan juga apa temuanmu dan apa implikasinya yang kamu hubungkan. Misalnya hubungan lingkungan. Berarti tentunya apa? Implikasinya. Ada yang punya ide? Jadi apa sih? Kira-kira. Oke, so berikan feedback. Oke, penting sekali. Jadi ketika ada mahasiswa yang selesai mengajar, menguji, ini adalah sama kalian, dosen kamu berikan feedback. Nah, feedback itu juga ada yang peer feedback, sesama. Jadi dosen bisa mengakomodasi sesama mahasiswa memberikan feedback untuk penampilannya. Termasuk juga ini memberikan cara kerja tentang bagaimana kita melihat feedback. Ingat ya, banyak orang di zaman sekarang ini kalau kasih feedback dan feedbacknya itu yang konstruktif membangun, kamu tadi kurang ini. Oh, iya.
Kalau misalnya kita lihat dari samabilitas sendiri kan sama di sini Zimbabwe itu bagi dari tiga kan, ada kognisi, terus apeksi, sama behavior, motivasi. Nah, yang terlihat itu di sisi motivasinya. Jadi memang sama-sama mengerjakan, tapi motivasi yang mengerjakan itu beda. Yang satu diprioritaskan dan buat target, yang satu hanya melihat kok apa deadline-nya ya udah pokoknya sebelum Oke, nah iya gitu. berarti ini yang dilakukan. Yang pertama di prior knowledge-nya adalah untuk sampai itu sendiri, menurut mereka, mereka mengadopsinya. Bisa jadi di kelompok di kelas ini yang melakukan sampai itu selain kelompoknya jadi ini siapa lagi? Isa, siapa? Isa juga sampai berarti. Apakah Isa menggunakan teorinya sama dengan jari ini? Ini the same thing like them. Yeah. I mean, exactly the same theory. I guess no. So, karena dua kelompok ini melakukan self-regulated, penelitian self-regulated, tapi menggunakan framework yang berbeda. Karena kelompoknya Rince pakai frameworknya tadi, oh ada motivasinya. Nah, ini prior knowledge-nya. Kami mengadopsi self-regulated itu menggunakan ini. Lalu teman saya adalah, ternyata mereka itu sama-sama achiever. Tapi bedanya yang satu high, satu moderate. Sehingga kalau bergerak, tanpa bergerak. Apakah mereka aktif? Ya, mereka sama-sama aktif. Hanya bedakan yang high, mereka bikin target yang paling tinggi. Tapi yang moderate, target mereka adalah sesuai dengan antara lain. Nah, jadi ini adalah advance understanding. Oh, jadi ternyata motivasi itu memang self-regulated ya. Tapi motivasinya sejauh apa? Ada yang menemukan internal, ada yang external. Saya pernah menjelaskan motivasi baik itu internal maupun eksternal itu sama-sama buat orang bergerak. Ya kan? Hanya yang membedakan adalah endurance ya, daya tahannya. Orang yang punya motivasi, misal yang satu motivasinya adalah motivasi internal. Saya harus menjaga ini. Kenapa? Karena saya juga mau dibawa. Ini kan internal. Why I'm doing good? Because I'm a good people. Because that is good. That good is God's attribute. Makanya sama baik. Dan salah satu alasannya adalah maka sebenarnya ini maka tak. Tapi ada orang yang aku sebenarnya kan waktu soalnya katanya tinggal 2 jam lagi. Hasilnya sama-sama begadang. Ya kan? Tapi yang jadi alasan mereka itu tidak beda. Kita hanya bisa melihat hasilnya sama-sama kok mereka sama merasakan. Tapi mungkin kualitasnya berbeda. Nah, disinilah advance understanding itu dihasilkan. Jadi ketika kita melakukan penelitian, kita punya kesempatan untuk berbicara. Apa sih sebenarnya jadi? Sejauhnya paham? Oke, kalau dari kelompoknya Isa, apa yang kalian lakukan? What did you find on your result? We focus into time management. Time management. If time management affects GPA, activities. So our literature review primarily said it does. And our results showed that it does. Okay, so time management proves that it influenced the achievement. Can you describe it? Can you give an example from your management? The quantitative results, I think it showed that with every the questioning, every question that leans towards or against time management was a 0.4 raise in their GPA. And then for the qualitative, we interviewed the highest GPA, the lowest GPA, and then 2 high
time management Hmm. and 2 low time management. Hmm. And the one with the highest GPA, Mhm. she also has a lot of time management. And you can see from her patterns that uh she just she does it the best. And then the ones that struggle with it, they also have lower GPAs. Oke. Nah, bisa menjelaskan bahwa secara kuantitatif data menunjukkan jadi gini, di kelompoknya Isa, dia menggunakan variabel self-regulated itu didefinisikan dengan time management. Ingat, ya sama-sama self-regulated, tapi kelompok A menggunakan definisinya motivasi sebagai faktor penentunya, salah satunya untuk self-regulated. Tapi kelompoknya Isa beda, self-regulated penentunya adalah dilihat dari time management. Tentu semuanya akan didukung dengan teori yang masuk akal ya. Everyone has their own make sense reason. Ingat ya, penelitian itu akan make sense menurut penulisnya. Semua alasan itu akan masuk akal menurut yang membuatnya. So, you have to argue very well. Dan kamu harus punya supportive data ketika kamu argue. Sehingga, kalau Excel menemukan berdasarkan data kuantitatif, time management yang nilainya time management ini, GPA-nya juga tinggi. Dan mereka yang time management-nya rendah, GPA-nya juga rendah. Jadi itu berbanding lurus. Yang tinggi sama tinggi, yang rendah rendah. Akan menjadi fenomena jika begini. Mereka yang sudah punya time management tinggi, tapi GPA-nya rendah. Dan mereka yang tidak mengatur waktunya, tapi GPA-nya tinggi. Ini kan berbanding terbalik. Nah, kalau fenomena ini terjadi, kira-kira penjelasannya apa ya? Bisa, kalau ini terjadi. Outliers? Kalau misalnya, kenapa outliers? Karena rata-rata data menunjukkan yang seharusnya. Jadi ketika itu muncul itu jadi ya di luar data. Oke. Nah, mungkin sebuah fenomena ya. Kalau memang itu benar terjadi, pertanyaannya adalah berapa persen dari populasi itu terjadi. Ya kan? Secara umum manusia itu kalau punya pengetahuan waktu yang baik biasanya dia akan mencapai apa yang dia targetkan. Tapi kalau ada manusia ya misalnya dia tuh nggak ngatur semuanya tapi dia berhasil terus. Kira-kira mungkin kemungkinannya adalah ya mungkin dia beruntung atau mungkin peers-nya itu nggak berusaha. Iya kan? Kamu kan udah tahu nih karena Pak kamu nggak berusaha. Bisa jadi. Nah makanya penelitian itu akan kontekstual. Ini penting sekali menjelaskan konteks dari penelitian ini. Nanti saya akan menjelaskan tentang limitation, batasan. Jadi batasan dari penelitian. Ingat, batasan itu ada dua macam. Ada batasan di bab 1 dan ada batasan di bab 5. Itu dua hal yang berbeda ya. Boleh nggak kamu kenapa menjelaskan analis? Ini tokoh apa analisnya udah ada ya? Kenapa? Kita punya yang banyak apa? Di ruang misi. Ini udah mau kita udah habis. Tidak. Benda tulisannya. Sama-sama batasan tapi batasan ada dua macam.
Kalau di bab 1, batasan itu kamu menunjukkan definisi secara teori. Misal, self-regulated di bab 1 saya tuh fokusnya ke definisi ini. Saya akan melihat bagaimana dia misalnya motivasinya dia dalam mengatur waktu. Tapi kalau batasan di bab 5, kita akan menunjukkan bahwa misalnya di kelas ini fenomenanya adalah ada fenomena tertentu. Sehingga to some extent penelitian ini bisa diterapkan di tempat lain harus dengan konteks yang sama. Atau kalau konteksnya berbeda, harus ada rumusnya. Itu benar. Jadi sebagai peneliti, kita harus confidence dan juga humble. Kita yakin dengan hasil kita, tapi kita juga humble bahwa penelitian kita ini tidak sepenuhnya bisa digeneralisasi di semua konteks. Itu di limitation dibangun. Jadi mengulang lagi, kenapa ini penting? Karena di diskusi ini akan menunjukkan cara berpikir kritis. Jadi kamu tidak hanya semata-mata menjelaskan fenomenanya, tapi kamu bisa melihat secara kritis. Kenapa fenomena itu terjadi? Kalau secara literatur dari penelitian-penelitian yang lain, apa yang terjadi? Dan kalau di penelitian saya, kenapa ini bisa terjadi? Berarti penelitian kalau kamu bisa menjalankan fenomena yang baru, ini akan menunjukkan gap. Oh ternyata penelitian sebelum itu hanya fokus, misalnya, sekarang tentang apa? Motivasi belajar, apa yang kamu temukan? Tidak hanya di buku perkembangan semangat, tapi oke, menarik. Jadi hasilmu tidak signifikan karena yang mendukung apa yang membangun di bawah itu. Apa aja? Misalnya itu ya. Terus dukungan terus persiapan dia remaja. Kalau dia melakukan persiapan ya pasti ada sesuatu. Karena yang mendukungnya itu apa? Kayaknya persiapan sebelumnya. Oke, persiapan. Ada lagi? Dukungan dari tapi daripada mendengarkan bagian kebaikan, yang didengarkan adalah aku sedih banget loh, ya kalau tidak bagus. Ya kan? Mungkin kan juga mengalami itu kan? Kalau ada feedback, yang didengarkan itu bukan substansinya. Ini loh feedbacknya itu membangunmu. Tapi adalah orang itu kayaknya gak sayang sama aku deh. Kok aku gak pernah terlihat cukup sih? Kenapa aku sudah diberikan feedback? Iya kan? Sehingga jadinya kita tidak netral. Ya, bahkan dari member kamu bisa ngomong gitu dalam diskusi. I will show you how I put my idea and my focus on my literature. Dan terakhir, jadi saya akan menunjukkan apa yang sudah saya lakukan. Saya memasukkan ide saya, suara saya. Jadi apa yang saya yakin dalam justifikasi ilmiah. Karena saya merasa seperti mana. Jadi kita nggak terlihat, oh ternyata kalau memang fakultatif memberikan feedback, manusia tadi juga harus melihat cara kritis bahwa feedback itu membangun. In some extent kita harus mendengarkan feedback dari orang yang kredibel. It keep us accountable. Ya kan? Itu salah satu prinsip hidup orang percaya kan? Accountabilitas. Jadi kalau ada orang ngasih feedback, kamu harus menerima. Jangan melihatnya itu kayak hatiku terluka karena dia tidak sependapat denganku. I just is sometimes it hurts. It hurts your feeling or ego. Tapi percayalah feedback itu penting banget. Nah kita juga bisa ngomong ya loh, kadang kita itu memegang ego kita. Sehingga ketika kita dapat feedback, kita merasa ego kita yang salah. Padahal orang itu berikan konstruktif. Kamu bisa ngomong gitu tak? Oke, siapa lagi yang mau menunjukkan datanya supaya saya bisa bantu?
Kelompok mana? Silakan. Apa temuan datang? Literasi digital mempengaruhi sama versi apa? Mengajar. Oke. Ini pengaruh ini hal yang dapat harus nggak? Ini tentang kelompok lain ya. Literasi digital. Kamu mendefinisikan literasi digital dengan apa? Mampu memasukkan digital, Aha. terus menggunakan metode gamification yang website yang fun, mengajar. Oke. Lalu apa lagi? Terus tentang mencari informasi. Oke. Jadi yang kamu temukan, kalau seseorang skor literasi digitalnya tinggi, berarti sertifikasi mengajarnya juga tinggi. Nah, di sini literasi digital yang mendefinisikan kelompoknya juga adalah pertama, tahu cara mengoperasikan media digital. Terus yang kedua, tahu nih gamifikasi itu seperti apa. Terus yang ketiga, information sharing. Tahu nih apa informasi yang tepat, difilter mana yang kurang tepat. Ternyata ketika seseorang punya kemampuan itu, dia punya self-confidence yang mengajar. Kira-kira implikasinya apa nih? Apa yang kamu lakukan? Jadi untuk apa kayak hal ini ya? Guru terus Apa yang sudah kita pikirkan? ini sih dosen harus memperkenalkan kepada siswa mengenai konsep-konsep pengajar yang benar belum yang berguna, terus rasanya itu kayak fun dan bisa Terus apa lagi? Bisa information sharing. Kalau untuk umurnya sendiri, mahasiswa sendiri, apa yang kamu pikirkan? Ada ide. Yang saya pikirkan adalah begini. Mahasiswa sekarang mantan generasi yang sangat cepat sekali belajar, terutama harus mengenal media digital. Harusnya ada shifting and prioritas. Apa yang maksud kamu tahu? Kalau sekarang ini ada banyak informasi di media digital, ya itu bisa membangun atau merusak, iya kan? Bisa membangun dan bisa merusak. Berarti kamu harus mencari informasi yang membangunmu. Salah satunya apa? Ada banyak sekali sekarang guru muda atau guru yang sudah ekspor gitu, mereka tuh menunjukkan cara mengajar. Kamu bisa nonton video-video cara mengajar. Gimana cara mengajar math? Gimana cara mengajar science? Dengan media ini, gimana mengajar dengan slate base, tapi itu science atau STEM. Itu akan menolongmu secara kualitas mengajar, ya kan? Kalau orang yang banyak menonton, tontonan yang membangun, cara mengajar akan terpengaruh loh ternyata. Jadi implikasinya apa? Sebagai prodi pun juga harus terus berbenah, semakin kreatif, memberikan learning opportunities yang banyak untuk mahasiswanya. Tapi bagaimana dia juga harus tahu meneliti apa yang dihadirkan di dunia maya. What you scroll on your phone, never very important. Let's decide who you are. Kalau zaman dulu, kamu adalah murid dari apa yang kamu baca dan kamu dengar, ya kan? Karena dulu itu informasinya dari buku, dari radio. Kamu adalah murid dari apa yang kamu baca dan kamu dengar. Kalau sekarang, you are a disciple of what you watch. Apa yang kamu scroll. Dan di sosial media ini, ada banyak sekali hal yang sangat. Kalau kamu tepat, kamu akan jadi orang yang mana? Bagus. Kan kalau kamu salah,
ini ya sedikit ya. Kalian tahu nggak? Secara psikologis, otak kita itu akan memikirkan apa yang sedang kita dengar. Kalian percaya kalian kan belajar musik juga kan? Ketika di gereja, ketika kita memuji Tuhan, itu kan kita mengatakan firman Tuhan dalam pujian-pujian. Jadi hati kita, oh ya, saya mau bermati kehadiran Tuhan. Kalau di sosial media, kamu mendengar ada beberapa lagu di sosial media itu yang secara pasti, secara birama, pitch-nya tinggi, itu buat otak kita tuh semua itu. Dan itu juga salah satu campaign. Mungkin secara politik kamu tahu kan ada lagu-lagu yang itu sangat dibuat loh. Cuma apa brainwash bermain. Jadi ketika nanti pemilu, di otakmu ada secara tidak langsung kamu dan mengalami itu. So be careful. Be smart. Kalau kamu dapat informasi itu, be aware. Kemudian, kamu tahu sesuatu dan kamu menerapkan hal yang mudah. Kadang kamu tahu sesuatu tapi kamu tetap aja meneruskan jadi hal yang salah. Sosial media buat kamu seperti itu. Nah, kamu ngomong itu juga di implikasinya, di diskusi. Menarik kan? Menarik kalau kamu bisa mengkaitkan. Sejauh ini ada pertanyaan? Itu karena bedanya sama yang 91 yang apa bedanya sama yang Apa bedanya sama manfaat penelitian mengikuti questions? Habis ini kita akan bahas itu. Lanjut. Nah, ini struktur dalam berargumen. Jadi kalau tadi saya sudah menunjukkan bentuk praktisnya, sekarang struktur dalam berargumen. Tadi kan berargumen, kemudian ada 3 tahap. Yang pertama secara umum, temuanmu itu apa? Ingat tadi semuanya secara umum ini. Kemudian secara teori, kalau secara literatur memang ada fenomena ini dijelaskan. Tapi kayak sedikit. Jadi ketika berargumen itu dari yang umum dulu temuanmu apa, literaturnya bagaimana, spesifik tadi. Nah, apa saya mengampilkan manfaat? Sebenarnya ketika kamu mendiskusikan manfaat di dalam diskusi, manfaat itu juga ada dicampurkan. Sebenarnya bisa. Karena ini yang kita hanya membicarakan struktur. Kalau dalam literatur artikel itu kan kompak ya. Jadi kalimatnya nggak boleh berulang-ulang. Manfaatnya jangan cuma yang diskusi. Tapi kalau skripsi itu kan ada manfaatnya, implikasi. Nah itu 2 hal yang berbeda. Oke, kita break dulu ya. Sudah 1 jam. Jadi kalau kalian bisa sampai di area karena ada termasuk jurnal yang sudah akreditasi, kamu bisa dapat SKKK. Tadi kan udah tanya ini deh. Kalau dari nasional ini nomor ini. Dulu jadi pernah publikasi di ada juga. Waktu itu sama Mas Ren, ada jadi ada Ivana, ada Riana dan waktu itu katakan ini, terus dapat potongan dia lihat. Kamarnya ada 6. Saya nggak tahu kalian kalau ada sekarang berapa poin. Paling tinggi dan ini sesuatu. 18 kemarin saya di kegiatan nasional itu 20 finalis, tapi ketuaan yang itu ini harus yang tinggi sih. Sebenarnya publikasi.
Pertama, ini akan bagus kalau kalian bisa publikasi di sini. Ini akan bagus untukmu as a person, as a karyamu dibaca banyak orang. Karena kalau kamu yang mengerjakan tugas, yang baca hanya saya dan ini. Tapi kalau kamu publikasi di sini, orang bisa membaca tulisanmu. Yang pertama, yang kedua, istilahnya aku berbaca kakak. Dan kalau tidak salah, kamu sudah dapat orang studi. Terus kalau saya dapat beasiswa atau saya donatur gimana? Kalau saya tidak salah ingat, waktu itu jadi karena biaya sendiri dipotong dari apa yang dapat ambil, donatur masih mau itu cewek. Gitu. Terus selain itu dapat sekarang ada di Akres dan nama lain. Kalau kamu mau akreditasi ya, salah satu poin akreditasi itu adalah mahasiswanya juga aktif. Jadi kalau kamu aktif dalam publikasi ilmiah, tapi yang kamu sendiri ya, bukan dengan dosen, itu juga akan memberikan pengembangan. Yang itu juga akan menambahkan kalau akreditasi. Apakah ada pertanyaan untuk publikasi? Apakah ada yang tertarik? Kalau kamu sudah terima kasih, buatlah publikasi supaya orang membaca. Oke. Ada pertanyaan lain teman-teman? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akan akhiri ya. Jadi, minggu depan adalah UAS. Contoh UAS ini yang kelas berapa ya? 24? Oke, setelah ini saya akan buka film daerah. Kalian harus sudah ya. Harus juga plus cek ke meeting. Oke. Saya tidak akan setting datanya jam 12 malam. Karena siapa yang mau kalian untuk 12 malam? Jadi jam 3 sore aja ya. Supaya kan saya tidur datanya. Sesuai dengan sih. Iya, sampai kapan bisa menyokong temannya, nanti dihubungkan dengan Tela. Terus ini untuk ekstra ya, kalau kamu publikasi aja ya. Karena sudah sendiri kan. I'm the one who handle this, tapi saya akan membantu kalian kalau kalian kamu menulis, tapi kamu yang harus tanggung jawab ownership-nya. Jadi, this is the end of my class. Terima kasih saat semester ini belajar bersama-sama saya. Jalan tengah-tengahnya. Dan beberapa dari negara memang kesulitan ya menulis. Bahkan sampai akhir masuk beberapa kesulitan, lalu masih punya waktu untuk menunjukkan di UAS mau dari sejujur kalau kamu bantuan lakukan. Karena setelah ini kalian akan BPJK, lalu semester depannya lagi sama Senbo. Jadi nanti setelah akhir PTK akan ada kesempatan waktu mau mulai Senbo, kalian akan ada kesempatan untuk datang ke dosen, proposing idea, mau bekerja dengan siapa. Jadi masih jadi basic untuk kamu masalah skripsi. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk satu semester ini. Saya bersyukur untuk setiap mahasiswa yang mengejar. Terima kasih untuk kesediaan ini. Kiranya Tuhan yang memberkati jadi payah mereka. Secara khusus berdoa untuk UAS, baik di wilayah ini maupun yang lain. Kiranya Tuhan menolong dan sahabat. Untuk juga menolong mereka dalam kondisi ketika mereka sedang bohong. Saya berdoa kiranya Tuhan memberikan mereka kemauan untuk berbuka, saling mengasihi, tapi juga mau menerima kasih. Terima kasih di dalam nama Yesus. Terima kasih.